Oke, selamat pagi ya. Masih bersama Kang Wisnu Cipta. Channel ini membahas tentang masalah dan kebahagiaan. Channel ini saya persembahkan kepada Anda yang ingin terus bertumbuh di dalam kehidupannya, yang terus menerus sukses dalam kehidupannya dan ingin naik level gitu ya. Oke, hari ini kita membahas dengan masalah dan kebahagiaan. Jadi masalah itu selalu ada di dalam kehidupan kita gitu kan. Masalah selalu konstan gitu, seperti tetap selalu ada maksudnya. Jadi kalau ada masalah, pendekatan seseorang terhadap masalah itu ada tiga, yaitu menghadapinya. Ini ya, menghadapinya dia. Yang kedua adalah menyangkalnya. Menyangkalnya itu seolah-olah tidak punya masalah gitu, padahal masalahnya banyak. Karena setiap kehidupan seseorang pasti memiliki masalah. Ya, itu kan. Nah, yang ketiga adalah dia berperan sebagai korban. Dia playing victim atau dia merasa sebagai korban. Korban lingkungan, korban masalah, korban dari pemerintah, korban dari sekolah, korban dari lingkungan kerja gitu ya. Dia tidak punya tanggung jawab, dia merasa sebagai korban. Dan ketiga-tiganya ini ya tentu saja benar gitu kan. Jadi kebenaran itu sebenarnya kan relatif, atau kebenaran itu sebenarnya banyak banyak versinya, banyak tingkatannya, setiap orang bisa berbeda-beda gitu kan. Tapi paling tidak adalah tujuan kita di sini adalah agar bisa menyelesaikan masalah. Itu yang penting di situ. Jadi masalah ternyata harus dipecahkan begitu kan. Kalau tidak dipecahkan, masalah itu akan terus menerus ada gitu. Nah, cara memecahkan masalahnya bagaimana gitu kan? Dengan memanfaatkan masalah atau menukar dengan sumber daya yang lain. Contohnya misalkan bekerja. Bekerja itu berarti Anda menukarkan waktu, tenaga, pikiran demi mimpi orang lain gitu kan. Karena Anda bekerja pada orang lain. Kemarin kita sudah membahas ini ya, kalau Anda mau kaya itu caranya bagaimana itu kan. Kita lanjut yang di sini. Anda bisa subscribe channel saya dan belajar tentang pengembangan diri Anda sendiri. Anda bisa Anda lakukan di rumah tanpa harus belajar mengeluarkan banyak uang gitu ya. Jadi kalau Anda bekerja, itu artinya ini juga masalah juga kan. Anda nggak bisa ngegame, Anda nggak bisa nonton TV, Anda nggak bisa berleha-leha gitu kan. Jadi masalah itu bisa terpecahkan dengan menggunakan masalah yang lain, menukar masalah yang lain gitu kan. Contohnya Anda nggak bisa ngegame, itu kan masalah. Anda nggak bisa nonton TV, itu masalah. Anda nggak bisa bersama keluarga, itu kan masalah. Lah, cara cara menyelesaikannya adalah dengan menukar itu semua, dengan menukar waktu itu. Contoh lagi, membuka bisnis. Itu Anda sama saja dengan mempertaruhkan masalah juga kan, gitu kan. Jadi masalah itu bisa selesai pada saat Anda berani menukarkan sumber daya yang lain. Misalkan Anda bisa bangkrut, Anda bisa mempertaruhkan seluruh waktu, tenaga, pikiran, baru Anda bisa membuka bisnis. Jadi Anda harus paham bahwa masalah itu harus dipecahkan. Kan begitu. Cara memecahkan masalah adalah dengan menukarkan dengan masalah yang lain. Jadi itu apa itu yang disebut kebahagiaan gitu kan. Ternyata kebahagiaan itu muncul karena kita menyelesaikan masalah. Pada saat selesai mengerjakan PR, apa yang terjadi? Ada muncul emosi positif, itu puas, senang, bahagia. Jadi kebahagiaan itu ternyata seperti itu gitu ya. Jadi ini seperti apa ya, mengembangkan diri kita dengan mengenali atau menyadari diri kita sendiri gitu kan. Misalkan Anda selesai kuliah, wah rasanya seneng banget itu ya pada saat wisuda itu ya. Entah nanti besok akan seperti apa, entah punya pekerjaan atau tidak, itu nggak masalah. Yang penting hari itu kita luar biasa itu pada saat saya menyelesaikan S1 S2 itu seneng banget itu kan.
Selesai membayar utang, wah itu rasanya seneng banget kan? Iya. Selesai meniti karir, artinya mendapat pekerjaan yang baru, wah rasanya luar biasa. Jadi kebahagiaan muncul itu karena menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi kalau berarti kebahagiaan itu kalau disamakan gitulah ya, diidentikan dengan emosi positif, maka ketidakbahagiaan itu disimbolkan dengan emosi negatif. Pada saat Anda merasa emosi Anda negatif, itu sebenarnya yang terjadi adalah Anda harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi emosi itu tidak perlu dibesar-besarkan seperti sekarang ini kan gitu kan. Seolah-olah kebahagiaan itu harus dicari terus-menerus. Kebahagiaan itu ya akan terjadi pada saat Anda menyelesaikan masalah Anda sendiri gitu loh. Jadi itu yang harus Anda pahami. Masalah dan kebahagiaan sekarang. Masalah ternyata adalah bagian dari kesuksesan. Jadi problem solving itu menjadi peluang usaha yang sangat luar biasa gitulah. Jadi mulailah berpikir tentang solusi. Jadi Anda harus mulai berpikir tentang menyelesaikan masalah orang lain, mulai berpikir tentang solusi aja yang ada di dalam diri Anda. Menyelesaikan masalah Anda, maka kehidupan Anda akan lebih bahagia. Menghindari mencari alasan dan merasa tidak berdaya gitu loh. Atau menyangkal diri seperti tadi, atau playing victim, atau berpikir sebagai korban lingkungan, korban pemerintah, korban keadaan lah ya. Nah, pada saat Anda mulai berpikir solusi, Anda akan memberdayakan diri Anda sendiri. Pada saat Anda memberdayakan diri sendiri, Anda akan membuat orang lain juga lebih berdaya lah itu loh. Jadi ada hubungannya antara masalah dan kebahagiaan. Ternyata masalah itu harus dipecahkan. Kita harus berpikir solusinya setiap hari. Nah, itu akan menimbulkan yang namanya responsibility atau tanggung jawab. Nah, ternyata pada saat kita tahu bahwa kita tidak mungkin ditolong oleh orang lain, maka muncullah sesuatu yang namanya tanggung jawab, bahwa kita bertanggung jawab terhadap nasib kita sendiri. Tanggung jawab ini ternyata sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang sangat besar ternyata. Om Ben atau omnya Spider-Man dalam film Spider-Man berapa ya? Kalau nggak salah Spider-Man 1 atau berapa? Dia mengatakan bahwa kekuatan yang besar itu membutuhkan tanggung jawab yang besar. Dia mengatakan seperti itu kepada Spider-Man gitu kan. Pada saat dia tertembak oleh penjahat pada saat itu ya. Kalau nggak salah filmnya seperti itu. Ternyata kebalik itu. Menurut saya itu kebalik, karena tanggung jawab itulah sebenarnya kekuatan itu sendiri, kekuatan yang sangat besar itu sendiri. Pada saat tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, maka kita mampu menyelesaikan masalah kita sendiri gitu loh. Itu menimbulkan kekuatan besar untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Ternyata yang benar adalah responsibility itulah kekuatan gitu. Pada saat Anda bertanggung jawab terhadap diri sendiri, Anda akan menyelesaikan masalah diri Anda sendiri. Pada saat tanggung jawab itu diperbesar, makin banyak orang yang Anda libatkan dalam tanggung jawab Anda. Contoh lah, pemilik yayasan suatu sekolahan, itu tanggung jawabnya lebih besar karena menyangkut guru-guru di situ, menyangkut anak-anak yang belajar di situ. Tanggung jawabnya makin besar kan daripada guru. Apa yang terjadi? Kekuatannya semakin besar gitu loh. Kekuatan untuk merubah sekolah itu semakin besar karena dia memiliki polisi yang sangat besar. Jadi kalau Anda selama ini mencari, saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya daya. Ini di dalam video channel saya ini saya tunjukkan bahwa tanggung jawab Anda itu harus ditemukan dan harus diperbesar. Pada saat itulah Anda akan memiliki kekuatan yang sangat besar gitu loh. Jadi itu. Ini penting sekali. Karena selama ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Oke, kita masuk dalam summary ya, atau rangkuman. Jadi masalah itu selalu ada, tergantung respon kita gitu kan. Berarti
hidup itu, kualitas hidup tergantung respon kita. Respon kita pada saat kita berkualitas, maka hidup kita berkualitas gitu kan. Kalau masalah selalu ada, respon kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Masalah bisa selesai dengan menukar sumber daya kita. Jadi menukarkan uang kita, menukarkan tenaga pikiran untuk menghasilkan uang. Jadi masalah selesai dengan menukarkan sumber daya. Jadi kebahagiaan ada karena menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi kalau ada masalah tidak perlu dihindari, kalau perlu ya dieksplorasi, dielaborasi apa saja yang bisa kita lakukan. Sumber daya apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu ya. Maka kebahagiaan itu harus melakukan sesuatu atau terus menerus melakukan sesuatu, apalagi kalau Anda melakukan penyelesaian masalah tiap hari, maka kebahagiaan Anda akan semakin besar. Jadi yang terakhir adalah tanggung jawab, itulah yang disebut kekuatan. Kalau selama ini Anda merasa diri Anda tidak sanggup menghadapi kehidupan dan sebagainya karena masalah Anda besar, itu karena Anda belum menemukan tanggung jawab. Kalau Anda menganggap bahwa orang lain akan membantu Anda, ternyata tidak akan pernah seperti itu. Bahkan orang mungkin tidak mau membantu Anda. Yang Anda lakukan adalah hanya membantu diri Anda sendiri. Pada saat tanggung jawab itu Anda pahami, pada saat tanggung jawab itu ada, maka Anda akan bisa menyelesaikan masalah apapun yang terjadi. Oke. Jadi pada saat kalau Anda memperoleh manfaat dari channel ini, silakan subscribe channel ini agar mendukung saya untuk berkarya lebih baik gitu ya. Selamat pagi dan selamat